Saya, Tanwiratul Fada dengan NPM belakang 147. Di sini saya akan membacakan soal liabilitas jangka pendek atau current liability, yaitu PT Finsa meminjam uang sebesar 270.000 US dollar pada tanggal 1 Agustus 2020 kepada Bank Nafa. Jika Bank Nafa menandatangani wesel bayar dengan nilai pokok sebesar 270.000 US dollar, bunga 11% dengan jangka waktu 4 bulan. Yang pertama, instruksinya yaitu buatlah jurnal untuk mencatat kas yang diterima pada tanggal 1 Agustus 2020. Dan yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat pembayaran wesel bayar dan bunga yang harus dibayar kepada Bank Nafa. Untuk jawaban yang pertama yaitu jurnal pada 1 Agustus 2020 saat ada penerimaan kas dari Bank Nafa. Yang pertama adalah kas sebesar 270.000 US dollar pada wesel bayar sebesar 270.000 US dollar. Untuk 270.000 sendiri ini berasal dari penerimaan kas dari Bank Nafa, yaitu saat penerimaan pertama kali pada 1 Agustus 2020. Lalu, yang kedua adalah jurnal pembayaran wesel bayar dan bunga yang harus dibayar kepada Bank Nafa saat jatuh tempo. Jatuh tempo dari utang jangka pendek ini adalah pada 1 Januari 2021 karena utang ini memiliki periode 4 bulan. Jadi, wesel bayarnya sebesar 270.000 US dollar dengan utang bunga 9.900 yang diperoleh dari wesel bayar 270.000 US dollar dikali dengan bunga selama 4 bulan sebesar 11% dan dikali dengan periode dari utang tersebut. Untuk periodenya yaitu 4/12 karena setahun itu ada 12 bulan. Jadi menghasilkan utang bunga sebesar 9.900 pada kas sebesar 279.900. Maka Bank Nafa akan menerima pembayaran kas pada 1 Januari 2021 sebesar 279.900 US dollar. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mewati Abdullah Aurike dengan NPM 240130101089. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal provisi. Jadi, PT Andalas Motor menjual 1.500 motor listrik di bulan April 2025. Harga per unitnya 20 juta dan setiap motor dikasih garansi selama 1 tahun. Dari pengalaman sebelumnya, perusahaan memperkirakan 85% motor tidak akan rusak, 10% rusak ringan, dan 5% rusak berat. Kalau rusak ringan, perbaikan rata-rata habis sebesar 1.200.000 per motor. Jika rusak berat, rata-rata habis 3 juta per motor. Lalu, sampai tanggal 31 Desember 2025, biaya perbaikan garansi yang sudah dikeluarkan itu sebesar 40 juta. Nah, tugas kita di soal ini ada 3. Yang pertama, hitung estimasi total biaya garansi. Yang kedua, buat jurnal di bulan April 2025 saat penjualan terjadi. Dan yang terakhir, membuat jurnal penyesuaian di akhir tahun setelah sebagian garansi sudah direalisasikan. Oke, sekarang kita akan membahas jawaban dari contoh soal sebelumnya. Pertama, kita hitung estimasi biaya garansi. 10% dari 1.500 unit yaitu 150 unit rusak ringan dikalikan dengan 1.200 menghasilkan 180 juta. 5% dari 1.500 unit yaitu 75 unit rusak berat dikalikan dengan 3 juta menghasilkan 225 juta. Jadi total estimasi biaya garansi yaitu 405 juta. Sekarang kita masuk ke jurnal bulan April 2025. Di bulan ini perusahaan menjual 1.500 unit sepeda motor listrik dengan harga 20 juta per unitnya. Jadi total penjualannya adalah 30 miliar. Maka jurnal penjualannya adalah kas atau piutang usaha di debit sebesar 30 miliar dan penjualan di kredit sebesar 30 miliar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menerima uang atau piutang sebesar 30 miliar dari hasil penjualan.
Tapi karena penjualan ini disertai garansi selama 1 tahun, perusahaan juga harus mencadangkan biaya untuk garansi tersebut. Dari perhitungan sebelumnya, estimasi biaya garansi adalah 405 juta. Maka jurnal pencadangan garansi adalah beban garansi di debit sebesar 405 juta dan provisi garansi di kredit sebesar 405 juta. Artinya perusahaan mengakui ada beban atau biaya garansi sebesar 405 juta, walaupun uangnya belum benar-benar keluar saat itu. Ini dicatat sebagai provisi atau cadangan untuk menghadapi kemungkinan perbaikan di masa depan. Lanjut ke nomor 3, yaitu jurnal penyesuaian di akhir tahun, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2025. Seperti yang kita tahu, sebelumnya perusahaan sudah mencadangkan biaya garansi sebesar 405 juta di bulan April. Tapi ternyata sampai akhir tahun biaya garansi yang benar-benar dikeluarkan hanya 40 juta. Artinya sebagian dari provisi yang sudah dicatat harus direalisasikan sebesar sekarang karena sudah terjadi pengeluaran yang nyata. Maka jurnal penyesuaian adalah provisi garansi di debit sebesar 40 juta dan kas atau persediaan atau gaji di kredit sebesar 40 juta. Selanjutnya adalah contoh soal kontingensi. Perusahaan memberikan produk selama setahun kepada pelanggannya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, perusahaan memperkirakan biaya garansi yang harus dikeluarkan sebesar 80 juta. Namun, biaya tersebut bersifat tidak pasti dan tergantung pada jumlah klaim yang akan datang di masa depan. Selain itu, perusahaan juga sedang menghadapi gugatan hukum dari pihak ketiga dengan nilai tuntutan sebesar 300 juta. Dan hasil gugatan ini belum bisa dipastikan. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan akuntansi untuk biaya garansi tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana perlakuan akuntansi untuk gugatan tersebut? Yang ketiga, apakah kedua kasus tersebut termasuk liabilitas kontingensi? Jelaskan. Jawaban dari pertanyaan pertama terkait biaya garansi. Karena biaya garansi dapat diestimasi secara andal dan merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, maka perusahaan harus mengakui provisi atas biaya garansi sebesar estimasi 80 juta sebagai liabilitas dalam laporan keuangan. Provisi ini dicatat sebagai kewajiban yang mengharuskan perusahaan mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertanyaan kedua, mengenai gugatan hukum. Gugatan hukum dengan nilai tuntutan sebesar 300 juta merupakan kewajiban kontingensi karena keberadaan dan jumlahnya belum pasti dan akan dikonfirmasi oleh kejadian di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Perusahaan tidak mengakui liabilitas ini dalam laporan keuangannya, tetapi mereka harus mengungkapkan informasi mengenai gugatan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan sebagai liabilitas kontingensi. Lalu pertanyaan ketiga, mengenai kategori liabilitas kontingensi. Biaya garansi itu termasuk provisi, yaitu kewajiban yang dapat diestimasi dan diakui sebagai liabilitas. Sedangkan gugatan hukum termasuk liabilitas kontingensi, yaitu kewajiban potensial yang keberadaannya tidak pasti dan tidak diakui sebagai liabilitas karena hanya diungkapkan saja. Saya Wakil Jasa dengan NPM Mayoran di Gamal 4 akan memberi penjelasan tentang laporan keuangan perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya, laporan Menteri Keuangan
konsolidasian tanggal 31 Maret 2025 tidak diaudit dan 31 Desember 2024 diaudit. Angka dalam tabel disediakan dalam miliaran rupiah kecuali dinyatakan lain. Yang pertama ada neraca laporan posisi keuangan. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024. Dalam kasus ini seperti gambar yang sudah saya cantumkan tentang liabilitas jangka pendek. Analisa singkatnya, total liabilitas jangka pendek menurun dari 76.767 menjadi 71.701, menunjukkan penurunan kewajiban jangka pendek sebesar 5.066 atau sekitar minus 6,6%. Yang kedua ada pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun turun signifikan dari 15.866 ke 11.993 yang mungkin menunjukkan pelunasan sebagian pinjaman atau perpanjangan jatuh tempo. Yang ketiga ada utang bank jangka pendek juga mengalami penurunan dari 11.525 ke 9.671 yang bisa menandakan strategi pengurangan ketergantungan terhadap pinjaman jangka pendek. Yang keempat yaitu beban yang masih harus dibayar dan utang usaha pihak ketiga menurun, mungkin mencerminkan pengelolaan utang yang lebih efisien atau siklus operasional yang berubah. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode waktu 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan 2020. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas perusahaan selama suatu periode. Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan arus kas masuk dan keluar perusahaan selama suatu periode. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang provisi di dalam laporan keuangan PT Telkom tersebut. Nah, sebelumnya provisi sendiri itu adalah kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan karena adanya kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu. Besar kemungkinan penyelesaian kewajiban akan mengakibatkan arus keluar sumber daya dengan manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal. Nah, kemudian contoh akun provisi sendiri adalah yang pertama liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja. Yang kedua, liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja dan lainnya. Nah, provisi ini sendiri adalah kewajiban yang diakui karena Telkom memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk membayar pensiun, uang pesangon, dan manfaat lainnya kepada karyawannya di masa mendatang. Nilainya ini dihitung berdasarkan estimasi aktuaria dan diakui secara sistematis selama masa kerja karyawan. Oke, selanjutnya yaitu adalah kontingensi. Kontingensi sendiri itu adalah kewajiban atau aset yang mungkin terjadi di masa depan tergantung pada hasil suatu peristiwa tidak pasti yang belum sepenuhnya berada di dalam kendali perusahaan. Contoh kontingensi sendiri itu yaitu gugatan hukum yang masih dalam proses pengadilan dan jaminan perusahaan atas utang pihak lain. Nah, sini ada contoh kasus ya. Contoh kasusnya yaitu penyelidikan menyangkut pengakuan pendapatan, pengendalian internal dan transaksi tertentu yang melibatkan proyek pemerintah Indonesia. Kemudian belum ada cukup informasi untuk memperkirakan jumlah kerugian atau dampak finansial, maka tidak diakui sebagai liabilitas, hanya diungkap sebagai kontingensi. Nah, jika hasil penyelidikan nantinya menyatakan Telkom bersalah dan harus membayar denda 1 triliun, maka saat itu akan diakui sebagai kewajiban. Namun karena sekarang belum pasti, hal ini hanya dicatat sebagai liabilitas kontingensi. Nah, itu adalah contoh kontingensi.